yang sangat penting, yaitu kajian. Nah, kajian ini sangat penting. Kira-kira apa sih pentingnya kita melakukan kajian sebelum kita menentukan intervensi apa yang kita lakukan terhadap suatu wilayah yang terdampak bencana? Kajian ini untuk tanggap darurat itu kajian cepat, tapi mesti terukur juga. Untuk tujuannya adalah supaya kita bisa mendapat secara lebih cukup pasti soal dampak dari bencana, korbannya, warga terdampak, lalu kira-kira kebutuhan mereka apa. Dan dengan demikian kita bisa menentukan prioritas intervensi kita di masa tanggap darurat di 1 hari pertama, lalu 2-3 hari berikutnya. Itu kita perlu tahu. Dengan itu kita mesti ada mengadakan kajian. Dan itu untuk masa tanggap darurat, kajian itu harus kajian cepat. Kajian cepat tapi tidak asal, tapi kajian cepat dan terukur. Nah, seperti yang kita buat di bencana erupsi kemarin. Nah, begitu bencana kita turun, lalu kita buat kajian cepat sambil kita beri informasi supaya banyak orang bisa datang untuk memberikan bantuan. Berarti bisa dikatakan bahwa kajian ini adalah satu tahapan yang paling awal kita lakukan sebelum kita melakukan kebijakan apa atau intervensi apa yang kita lakukan. Artinya salah kita melakukan kajian, maka salah pula penanganan yang kita berikan. Kurang lebih begitu ya? Betul sekali. Perlu ada kajian, tidak bisa tidak. Nah, jadi di tanggap darurat tuh mesti ada kajian, walaupun kajiannya itu cepat. Kajian cepat, tapi yang masih tepat. Karena jangan sampai mereka butuh air, kita datang memberi yang lain. Tapi yang pasti dengan kajian awal itu kita akan menentukan dengan benar intervensi kita. Dan terutama untuk hari pertama itu adalah makanan. Setelah itu baru tempat yang nyaman untuk mereka ada tinggal dan lain sebagainya. Dalam tahapan kita melakukan penanganan terhadap bencana itu, kajian itu sangat penting dilakukan. Nah, kajian-kajian ini tentunya meliputi pengetahuan atau informasi terkait dengan daerah-daerah mana saja yang terdampak, lalu korban yang juga terdampak. Namun ada satu hal yang penting juga dalam kajian ini berangkat dari pengalaman kita yang juga pernah mengalami situasi bencana, itu adalah kajian terkait dengan karakteristik atau sosial budaya yang ada di daerah yang terdampak bencana itu, sehingga penanganan kita pun nanti tepat, supaya sumber daya yang kita kerahkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak itu tidak terbuang sia-sia gitu ya. Oleh karena itu kajian itu memang sangat penting dilakukan sebelum kita menentukan langkah apa yang kita harus ambil untuk bisa membantu masyarakat yang dalam situasi bencana. Saya pikir itu penting. Cara untuk menghindari bias dan prasangka yaitu bersifat kritis terhadap penilaian diri sendiri dan juga informasi yang diterima dari berbagai media ataupun OPD, bahkan dari masyarakat terdampak. Kenali orangnya, siapa namanya, dan apa dia lakukan. Memahami konsep atau situasi bersama masyarakat terdampak. Mencari informasi lebih lanjut kepada stakeholder yang ada. Apa aspek penting dalam akuntabilitas dalam bencana? Transparansi. Dapat dilihat, dapat dibuktikan, Dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumen-dokumen pendukung. Sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Baik, akuntabilitas itu sebenarnya mengenai bagaimana organisasi atau lembaga menyeimbangkan kebutuhan kelompok-kelompok yang berbeda dalam pembuatan keputusan dan aktivitas mereka, sehingga respon mereka dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga, kepada masyarakat, dan juga kepada para pemberi manfaat. Secara umum, akuntabilitas merupakan cara menggunakan kekuasaan secara bertanggung jawab. Masyarakat terlibat dalam keputusan dan bisa memberi masukan kembali jika tidak sesuai dengan harapan mereka. Akuntabilitas kemanusiaan mencakup pertimbangan akan
dan pertanggunggugatan terhadap para penyintas bencana. Jadi supaya bisa akuntabel, maka desain, monitoring, dan evaluasi itu harus memperhatikan aspek-aspek seperti leadership, transparansi, partisipasi, juga umpan balik dari para pemangku kepentingan, terutama mereka-mereka yang menjadi kelompok terdampak dan yang paling rentan. Itu kebiasaannya kami tamu di lapangan. Jadi hari ini suaminya bawa kartu keluarga yang sama, besok istrinya bawa kartu